SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Yang mana salah satu cara dari menambah amal ibadah kita, dan ini merupakan hal yang pahalanya sangat banyak sekali, adalah dengan cara belajar ilmu agama. Dan itu utamaannya tidak asing lagi di pengetahuan para jemaah sekalian. Dan ini kalau kita pikir sebenarnya merupakan sebuah solusi, bagi kita yang mungkin dari segi ibadah-ibadah yang lain belum terlalu bisa maksimal. Mungkin ada sebagian kita yang sholat sunatnya mungkin belum bisa banyak. Kalau sholat wajib, ibadah wajib harus, tidak perlu dipertanyakan lagi. Atau puasa sunatnya belum bisa banyak, mungkin baru bisa Ramadan atau puasa sunat yang masyhur, Arafah. Kemudian sedekahnya juga belum bisa berpartisipasi dalam jumlah yang besar, jihad dan sebagainya belum bisa. Nah, ini merupakan salah satu solusi bagi kita yang ingin masuk surga. Orang masuk surga itu kan dengan cara yang macam-macam. Ada orang masuk surga melalui pintu sholat, ada orang masuk surga melalui pintu puasa yang masyhur disebut Tarawih, ada orang masuk surga dengan pintu ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini salah satu pintu masuk surga, terutama bagi kita yang di jalan ibadah-ibadah yang lain itu belum bisa maksimal. Marilah kita perbarui niat kita, marilah kita update niat kita, semata-mata kita duduk di sini dalam rangka supaya dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebelum kita mulai kita membaca kitab ini, yang mana kita insyaallah akan membahas tentang akidah atau tauhid itu spesifiknya. Kira-kira sebenarnya apa urgensi atau kepentingan kita belajar tauhid itu apa? Kenapa kita harus belajar tauhid itu apa? Kira-kira sekadar minta agar kita tak jauh dari dosa syirik. Bagus, kita ada yang lain kenapa? Tauhid adalah kunci masuk surga. Bagus sekali, Masya Allah. Tauhid adalah pembeda antara surga sama neraka. Sebaik apapun orang, sebanyak apapun orang amalnya, kebaikannya, tapi kalau dia tidak bertauhid, alias dia melakukan syirik besar, maka itu semua seolah-olah seperti hidup, alias tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Mungkin di dunia bisa balas di dunia, tapi di akhirat dia harus menceritakan kekal dunia. Sebaliknya, sebelum apapun orang, tapi dalam hatinya tauhid, dalam hatinya keimanan, dan dia tidak pernah melakukan syirik besar, maka pada akhirnya orang ini akan masuk surga. Jadi dari sini ada kita dan tahu pentingnya tauhid, dan banyak, maksudnya manfaat-manfaatnya banyak, bisa jadi syafaat, bisa jadi jadi banyak sekali manfaatnya. Ini salah satunya. Jadi kita mau masuk surga apa neraka, kuncinya sebenarnya
Dan jangan sampai dipikirkan, bukan berarti tadi saya bilang seburuk apapun orang Islam atau seburuk apapun orang kalau dia masih bertauhid bakal masuk surga. Jangan dipikirkan berarti wah yang penting tidak melakukan syirik, yang penting bertauhid, seorang melakukan dosa besar, dosa kecil, jangan. Salah seperti ini salah. Karena namanya husnuzon kepada Allah itu harus dibarengi dengan husnul amal. Jadi husnuzon harus dibarengi dengan husnul amal. Berbaik sangka kepada Allah harus dibarengi dengan melakukan amal yang baik. Kalau cuma bilang kita mesti masuk surga, tapi dia masih melakukan dosa-dosa, ini bukan husnuzon namanya. Ini namanya apa? Al-amru bin makrifah, terlalu aman dari makar Allah. Sebagaimana kata para ulama, al-maksiyatu dari kufur. Maksiat itu merupakan jalan menuju kekufuran. Jadi jangan sampai melakukan maksiat. Tetap sebagai orang yang bertauhid, kita terus menghindari dosa-dosa yang ada. Rasulullah SAW bersabda, "Man ada wa yad'u min dunillahi niddan fa'ala." Siapa yang mati dan dia berdoa pada selain Allah, maka dia masuk neraka. Ini bedanya tipis tauhid dengan tidak. Kalau tauhid masuk surga, kalau tidak masuk neraka. Kemudian dalam hadis lain beliau bersabda, "Man Allah tabaraka wa ta'ala la yusyriku bihi syai'an wa la." Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak melakukan syirik, maka pasti dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq?" Meskipun orang ini pernah melakukan dosa besar yaitu zina dan mencuri, kata beliau, "Wa in zana wa in saraq." Meskipun dia pernah melakukan dosa besar yang disebutkan tadi. Tapi sekali lagi, kita bersama bermudah karena tadi maksiat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran bagi Rasul. Zaman dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang insyaallah akan kita bahas ini merupakan sebuah kitab yang sangat bagus, ya. Kitab yang banyak direkomendasikan oleh para ulama untuk bagi yang pemula, bagi yang ingin mempelajari akidah, bagi pemula. Jadi ada urutannya belajar akidah. Sebagaimana kita belajar ilmu hukum juga ada urutannya. Matematika ada urutannya. Maka belajar ilmu agama itu ada urutannya. Dari kitab-kitab yang ringkas-ringkas dulu, ya. Dari yang mudah-mudah dulu kemudian meningkat, ya. Jangan sampai langsung loncat ke pembahasan yang langsung berat. Jadi salah satu cara belajar ilmu agama yang benar adalah berkitab. Nah, ini salah satunya adalah kitab ini atau sebuah kitab yang tipis. Ini kalau di Saudi Arabia dihafalkan sama anak SD, SMP itu dihafalkan. Kita berharap semoga suatu saat masjid-masjid kaum muslimin di Indonesia juga punya program seperti ini. Bukan hanya menghafal Quran, karena Al-Quran cuma harus dimenting, prioritas. Tapi juga mereka punya program menghafal mata-mata ilmunya seperti itu. Dan banyak sekali manfaat menghafal mata, ya. Dan untuk buka di sini tempat penjelasan. Dan kita bahwa Ibnu Al-Bani artinya adalah 4 kaidah. 4 kaidah adalah sebagaimana di banner ya, 4 kaidah memahami tauhid. Ini sebenarnya kaidah ini diistinbatkan, diambil oleh beliau, penulis Allah, berdasarkan ijtihad beliau. Jadi bukan maksudnya cuma 4 ini enggak, ya. Jadi itu yang beliau dapatkan, ya, 4 hal itu. Kalau nanti ada ulama lain yang berhasil mengambil kaidah yang lainnya, itu juga bisa kita akui. Ya. Jadi kenapa kok beliau mencukupkan di 4 kaidah ini? Karena rata-rata syirik dan syubhatnya itu kembali ke tempat ini. Ya. Jadi orang melakukan syirik itu kan macam-macam syubhatnya. Kamu juga gitu, cuma gitu. Itu nanti kembali ke tempat kaidahnya. Kita telusuri. Jadi itulah ada kenapa beliau membuat kitab ini. Dan beliau Syekh Al-Imam Dr. Sulaiman rahimahullah wafat tahun 1206, 300-an tahun sebelum kita sekarang. Dan
beliau adalah seorang alim yang tidak asing bagi kita, yang mungkin bagi sebagian orang mungkin belum terlalu mengenal beliau. Salah satu cara kalau kita ingin mengenalkan ulama kita dengan cara ngasih karya tulis. Jadi kalau kita cuma ngomong begini-begini juga ada orang nggak percaya, tapi kasih karya tulisnya, mungkin juga Anda baca karya tulisnya, maka Anda bisa menilai seseorang. Dan banyak cerita seperti ini. Dulu ada cerita orang yang suka sekali sama Ibnu Taimiyah di Madinah. Kemudian dia pulang ke negaranya, jadi petugas perpustakaan. Kebetulan dapat Majmu' Fatawa, kiriman kitab Majmu' Fatawa. Itu dia juga ada di bukunya. Tapi sama beliau sama dia baca, kemudian ternyata salah, kira itu salah. Jadi cuma dari orang, katanya seperti itu, pas baca karya tulisnya kok beda. Ternyata bagus banget. Akhirnya orang tersebut sujud dan kembali ke pemahaman yang kaum muslimin di zaman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita mulai membacakan dari kitab Al-Qur'an ini. Dan kita akan mulai dari 4 jemaah. Mungkin bisa dibaca oleh muslim Allah. Kesalahannya matanya bisa. Assalamualaikum dari Imam Hasim Amin an yatawallaka fi dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa ila dunya sabara wa ila nabas tabubat fa innaha ulaish fa inna haula istalaza umunas sa'adah. Baik, orang musannif rahimahullah taala kita menulis artinya Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisannya dengan mengucapkan basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu apa? Bismillah. Makanya di hadis ketika Rasulullah SAW menyuruh seorang anak makan di mana dia bilang sambillah, tasmiyah. Cukup Bismillah kalau mau makan, tidak usah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau melakukan hal ini yang pertama karena ingin mengikuti Al-Quran. Al-Quran Karim dimulai dengan sebuah surat yang dimulai Al-Fatihah dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau ingin mengikuti Al-Quran. Kemudian beliau juga ingin mengikuti surat-surat yang dalam Al-Quran. Yaitu setiap surat dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat atau Allah. Kemudian yang ketiga, beliau ingin mengikuti Rasulullah SAW. Tatkala beliau menulis surat-surat mendakwai para raja. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, itu kalimat pertama dalam surat Rasulullah SAW adalah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila maliki siapa? Dari Nabi Muhammad SAW ke raja siapa? Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, yaitu beliau ingin mencoba mengamalkan sebuah hadis. Meskipun hadisnya ini ada perbedaan pendapat antara sahihnya. Sebagian ulama mengatakan sebagian maksudnya orang yang mengamalkan tidak apa. Juga masuk hasil dari hadisnya begini. Kullu amrin
bidzikrillah yubda'u bismillahirrahmanirrahim faqad. Setiap perkara yang penting dan dia tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan sia-sia. Jadi 4 hal inilah yang mendasari beliau kenapa memulai tulisannya dan juga para ulama yang lain dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelahnya beliau mengatakan as'alullah al-karim. Insyaallah sudah semuanya. Jadi aku meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang mulia. Di sini beliau bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Nama Allah yaitu Al-Karim, dan di antara sifat Allah adalah Rabbul Arsyil, pemilik arsy. Dan tawassul pada jemaah sekalian itu termasuk penyebab dikabulkannya doa. Dan tawassul yang masyhur yang dibolehkan itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah tawassul dengan asma wa sifat, dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal as-salihah alias amal saleh. Dan yang terakhir adalah tawassul dengan doanya orang soleh. Jadi itulah 3 tawassul yang disyariatkan. Tawassul dengan asma wa sifat, nama dan sifatnya Allah. Tawassul dengan amal as-salihah, amal saleh. Dan yang terakhir adalah dengan doanya orang soleh. Nah, tawassul dengan asma wa sifat artinya seperti ini. Astagfirullahaladzim wa barakatuh. Ayat Allah meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Zat pemilik arsy, agar menjadi wali, menjadi penolong. Atau misalnya as'alullah bi annaka antas syafi, misalnya kita mau berdoa biar disembuhkan, maka yang cocok itu kalau kesembuhan itu nama Allah Syafi. As'alullah bi annaka antas syafi, syifaan yang bersama manusia. Ya Allah ya Syafi, dengan nama Syafi tolong sembuhkan. Atau misalnya pertolongan, ya Allah di ismika al-Qawiyul Aziz. Ya Allah dengan nama yang dapat dengannya termasuk dengan nama yang maha perkasa, yang maha kuat, antan surah muslimin. Ini adalah contoh tawassul dengan nama dan sifat. Yang kedua adalah tawassul dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha min sunnah. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan janganlah berzinah. Disuruh bertakwa harus apa? Dijadikan berzinah. Dan ini contohnya banyak seperti cerita yang penting orang di Pulau Bidang itu. Pertama, dia berbakti kepada orang tuanya. Jadi Allah kalau mau tahu perbuatan itu ikhlas maka bukanlah doa ini, bukan sih. Dan yang kedua, orang sudah hampir terjatuh dalam zina, dia bilang Allah, dia tinggalkan. Ya Allah kalau kamu tahu aku ikhlas kalau buka doa ini, bukanlah. Terakhir, orang yang menyimpan upahnya orang lain terus dikembangkan jadinya dia diserahkan yang memiliki dia berkata Allah kalau kamu tahu kesempatannya tolong buka inilah salah satu contoh dari tawassul dengan amal saleh. Kita nggak apa-apa, kita lagi berkata untuk pertolongan, kita cari kira-kira kita punya amal saleh apa. Misalnya ya Allah dengan bakti kepada orang yang mampu, tolonglah berusaha. Ya Allah, aku sering baca Al-Quran, tolong mudahkanlah dalam belajar. Jadi cari amal-amal soleh yang bisa kita jadikan tawassul. Ya Allah, aku cuma beramal orang yang dalam keadaan ini bisa amal tolonglah sekarang. Insya Allah tawassul dengan amal soleh. 2 jenis pertama ini ulama sepakat semua. Nah yang ketiga ini tawassul dengan doanya orang soleh. Ya, yang ketiga yaitu tawassul dengan doanya orang soleh, maka ini memang ada
perbedaan pendapat ya, apakah hukumnya itu sunnah atau sekedar mubah ya. Tapi kalau boleh ya, orang soleh yang masih hidup ya, terus kita minta tolong doakan saya boleh ya, karena ada dalilnya. Di antaranya apa? Ada yang tahu dalilnya? Uwais al-Qarni ya, Rasulullah SAW pernah bilang kepada Umar bin Khattab, nanti carilah salah seorang tabi'in yang namanya Uwais al-Qarni, dia punya tanda di tangannya, kamu minta doa dari dia ya. Boleh ya, tapi apakah hukumnya itu sunnah atau sekedar mubah ya? Yang bilang mubah ya lebih baik ditinggalkan ya. Kenapa? Karena Allah itu lebih senang kita berdoa langsung ya. Makanya ini ada hal yang menarik para jemaah sekalian. Allah berfirman ketika berbicara tentang doa, bagaimana ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, maka aku ini dekat. Ini bagus sekali kalau kita perhatikan. Biasanya kalau ayat itu konteksnya pertanyaan ya, kalau ada yang bertanya kepadamu maka katakanlah seperti ini. Biasanya gitu ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Mereka bertanya tentang haid, maka katakanlah itu adalah penyakit ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ya. Itu adalah tanda-tanda bulan-bulan haji dan sebagainya ya. Jadi ada kulnya ya. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi apa? Wahai Muhammad, ini loh jawabannya seperti ini. Tapi ayat ini, ayat tentang doa itu enggak ada kata kulnya ya. Allah langsung bilang fa inni qarib. Allah enggak bilang apa? Fakul inni qarib ya. Ini menunjukkan Allah itu pengen kalau kita itu berdoa langsung ke Dia ya. Enggak usah siapa-siapa. Itu lebih menunjukkan keikhlasan kita ya. Tapi kalau ditanya boleh enggak minta doa dari orang soleh yang masih hidup, boleh-boleh saja ya. Tapi apakah meninggalkannya lebih utama alias berdoa secara langsung? Nah ini ada khilaf, wallahu a'lam. Jadi itulah 3 tawasul yang disyariatkan. Kemudian beliau mengatakan ya, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah itu jadi walimu ya, di dunia dan di akhirat. Nah, jadi walinya Allah. Nah ini perlu diperhatikan ya. Jadi maksudnya walinya Allah itu adalah kita diurusi urusannya sama Allah ya. Beda kalau kita bilang walinya seorang wanita misalnya, itu kan kita yang ngurusi wanita tersebut ya. Mana walinya si wanita ini? Bapaknya, pamannya, saudaranya ya. Tapi kalau walinya Allah artinya apa? Orang yang diurusi urusannya sama Allah. Jadi harus dibedakan cara ngartikannya ya. Agar Allah mengurusimu ya, di dunia dan di akhirat. Nah ini bagus sekali para jemaah sekalian. Di antara adab penuntut ilmu itu harusnya apa? Murid doakan gurunya, ya kan? Jadi kalau kita baca buku-buku tentang cara menuntut ilmu itu apa? Hendaknya seorang murid setelah gurunya ngasih pelajaran bilang jazakallahu khairan, seperti itu. Tapi ini kebalik coba, ya. Gurunya yang doakan kita, ya. Jadi penulis malah doakan kita gitu. Kita harusnya doakan beliau kok ya. Tapi beliau apa? Malah doakan kita ya. Aku memohon kepada Allah agar Allah menjadi penolongmu, agar Allah jadi zat yang mengurusimu di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan akhlak yang baik dari beliau ya. Karena beliau orang akhlaknya baik ya. Dan ini juga termasuk strategi dakwah ya. Jadi strategi dakwah itu mulai dengan doa ya, dengan lemah lembut seperti itu. Ini sama beliau dicontohkan loh ya. Sudah jadi teladan bagi kita di sini ya. Dan wali ya, apa itu wali? Apakah orang yang enggak pernah sholat, enggak pernah puasa? Enggak ya. Yang bisa terbang? Tidak ya. Apa itu wali para jemaah sekalian? Ada ayatnya, bagaimana ayatnya? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ya. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah sedih ya. Maksudnya terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ya. Kalau sedih biasa Rasulullah SAW pun sedih ketika anaknya wafat ya. Tapi wali Allah itu apa? Orang yang enggak takut dan enggak sedih. Apa bedanya takut sama sedih?
Bedanya takut sama sedih apa? Sama-sama nggak enak, iya. Tapi bedanya apa? Kalau takut itu apa? Yang akan datang, ya kan? Waduh, aku besok makan apa ini? Ya. Waduh, aku besok masih kerja di sini nggak ya? Ya. Waduh, besok gimana nih nasibku? Nah, ini takut. Ya. Kalau sedih apa? Hal yang telah lampau. Ya. Jadi mereka tidak terlalu ya larut dalam kesedihan ya. Wah, dulu tuh aku kok kayak gini kayak gitu ya. Wah, dulu tuh aku kok nggak bisa seperti ini ya. Udah ya, semua sudah ditakdirkan. Itulah diantara sifat wali Allah. Nah, definisinya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua sifat. Yang pertama mereka harus orang beriman, dan yang kedua apa? Bertakwa. Ini ya, ini wali itu ini ya. Beriman dan bertakwa. Jadi kita ini aslinya bisa jadi wali ya. Kalau dengan syarat apa? Beriman dan bertakwa. Jadi tidak hanya terbatas di kelompok tertentu, tidak ya. Jadi siapapun bisa jadi wali dengan syarat seperti ini, yaitu dia beriman dan bertakwa ya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah ya. Lanjutan ayatnya disebutkan. Orang-orang wali Allah ini ya, orang-orang yang diurusi urusannya oleh Allah akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat ya. Dan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan ya, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan ya. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia akan menjadi walinya Allah. Sekali lagi artinya walinya Allah itu adalah orang yang diurusi oleh Allah. Dan para wali Allah ini akan mendapatkan kegembiraan di dunia dan di akhirat ya. Di dunia yaitu akan dia mendapatkan pujian ya, meskipun ya pujian dari seorang muslim gitu ya, meskipun ini bukan tujuan ibadah ya. Tapi dalam hadis kan disebutkan ya Rasulullah ada seorang yang muji muslim yang lainnya. Ya Rasulullah, ada seorang muslim yang muji saudaranya ya. Ini gimana ini, hukum muji ini apa ya? Kata beliau itu adalah kabar gembira yang disegerakan ya, enggak apa-apa ya. Kemudian juga wali Allah ini akan dicintai oleh orang-orang mukmin ya. Kemudian akan dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Dan di akhirat ya, yang pertama adalah dia akan, dalam ayat disebutkan ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Jadi wali-wali Allah ini ketika datang malaikat maut menjemput mereka ya, mengambil ruh mereka, itu malaikat-malaikat yang lain pada ikutan turun ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Apa kata para malaikat ini? Kamu enggak usah takut ya. Kamu enggak usah sedih ya. Jadi kalau orang lain itu pas datang kematian takut ya, ini malah pas datang kematian apa? Sama malaikat dikasih kabar gembira gitu. Kamu enggak usah takut, enggak usah sedih ya. Wa absyiru bil jannah, dan berbahagialah ya dengan surga ya, yang akan Allah berikan kepadamu ya. Jadi sejak diambil nyawanya aja udah dikasih kabar gembira gitu loh ya. Kemudian di kuburan dia akan diberi kabar gembira ya, kamu nanti akan masuk surga. Ini lihat nih tempat surgamu ya. Kemudian di akhirat akan dimasukkan surga. Itulah diantara keistimewaannya jadi walinya Allah. Dan kita semua bisa ya, dengan syarat tadi, beriman dan bertakwa. Dan para orang sudah jadi walinya Allah, sudah dicintai oleh Allah, itu Allah akan selalu menjaga dia ya. Menjaga matanya tidak melihat dari hal yang haram, menjaga telinganya tidak mendengar kecuali hal yang baik, menjaga kaki dan tangannya ya, tidak melakukan kecuali hal yang baik. Dan kalau dia minta, Allah akan kabulkan, dan kalau dia minta pertolongan, Allah akan lindungi ya. Itu diantara keistimewaan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau mengatakan ya, wa ayya ja'alaka mubarakan aina ma kunta. Ini mohon maaf ya. Jadi saya ingin menekankan di muqaddimah kitabnya karena ini banyak sekali faedahnya ya. Kalau kaedah-kaedah 4 kaedah tadi itu ya tinggal kita baca dan kita pahami aja sekilas ya. Jadi kalau di muqaddimahnya ini banyak sekali faedahnya ya. Jadi mohon maaf kalau agak berlama-lama di muqaddimah.
Nah, kemudian beliau mengatakan apa? Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan aku minta kepada Allah agar menjadikanmu itu selalu berbarokah dimanapun engkau berada. Ya. Barokah itu apa sih? Ya. Barokah itu kalau kata salah seorang ulama, kalau barokah itu terletak di suatu yang sedikit, itu akan terasa banyak. Ya. Tapi kalau barokah itu terletak di suatu hal yang banyak, maka akan sangat terasa manfaatnya. Ya. Itu salah satu penafsiran barokah dari ulama yang bernama Abdul Malik Al-Qasim. Ya. Nah, beliau doakan biar kita selalu berbarokah dimanapun kita berada. Ya. Orang berbarokah itu kan orang yang manfaatnya selalu terasa. Ya. Di kantor teman-temannya merasakan kemanfaatannya. Jadi kalau dia datang itu orang senang gitu loh. Oh dia ini enggak melakukan kecuali hal yang baik gitu. Di lingkungan tempat tinggalnya, para tetangganya merasa bermanfaat, dia ini orang bermanfaat. Keluarganya, ya, keluarga harus orang nomor satu, ya. Orang nomor satu yang paling harus mendapatkan manfaat dari kita adalah keluarga, ya. Kemudian di tempat belajarnya, ya, intinya selalu berbarokah. Dan ini seperti perkataannya Nabi Isa alaihissalam, ya, dalam surat Maryam beliau mengatakan apa? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya. Dan Allah menjadikanku selalu berbarokah dimanapun aku berada, ya. Jadi ini adalah barokah, dan barokah itu punyanya Allah, ya. Jadi kita nggak boleh bilang orang ini berbarokah, ya. Air ini berbarokah, enggak, ya. Tapi yang ngasih barokah itu apa? Allah. Zat satu-satunya zat pemilik keberkahan adalah Allah, ya. Ditaruh di orang ini, ya. Diciptakan di air ini, kayak air Zam-Zam, ya. Dalam hadis disebutkan mak mubarak, ya, air yang berbarokah. Jadi pemilik keberkahan itu satu-satunya Allah. Kita nggak bisa mengklaim, ya, oh orang ini pasti berbarokah, nggak bisa. Air ini pasti berbarokah, nggak bisa, ya. Jadi satu-satunya yang boleh mengklaim keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita boleh husnuzon, ya. Ini orang kayaknya dikasih barokah sama Allah, ya. Ini sepertinya orang ini dikasih keberkahan dalam belajarnya. Itu tidak apa-apa, tapi mengklaim, ya, 100% pasti orang ini berbarokah, nah ini enggak boleh. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, ya, dan aku juga minta kepada Allah agar engkau dijadikan orang yang apabila diberi bersyukur, ya. Wa idza betuliya sabara, apabila diuji dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfara, dan apabila dia melakukan dosa dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah, karena 3 hal ini adalah ciri kebahagiaan, ya. Jadi kalau kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat, maka lakukanlah 3 hal ini, ya. Tatkala dikasih nikmat dia bersyukur, tatkala diuji dia bersabar, dan tatkala dia melakukan kesalahan langsung istighfar, ya, langsung istighfar. Nah, manusia itu enggak lepas dari 3 hal ini kalau kita pikirkan, ya. Jadi kita ini biasanya kalau enggak lagi dikasih kenikmatan, alhamdulillah sekarang kita masih hidup, dikasih kenikmatan, bisa duduk di sini. Kalau enggak ya sedang diuji, ya. Kalau enggak ya sedang melakukan kesalahan, ya, enggak mungkin terlepas dari 3 hal ini. Nah, inilah 3 sikap yang harus kita lakukan saat kita berada pada salah satunya, ya. Dan ini adalah sebab kebahagiaan, ya. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, ya. Sungguh mengherankan perkaranya orang mukmin itu, ya. Semuanya kebaikan, 24 jam isinya kebaikan, ya. Apabila dia sedang senang dia bersyukur, ya. Apabila dia sedang diuji maka dia bersabar, dan dua-duanya adalah kebaikan, ya. Dan bersyukur tatkala diberi nikmat itu, sebelumnya saya mau bertanya, kalau ujian atau musibah itu memang ini ya ujian, ya, namanya musibah itu kan ujian dari Allah. Kalau nikmat itu ujian atau bukan? Nikmat, ujian, oke. Namanya ujian itu kan berarti ada orang yang lolos sama enggak, ya. Jadi kayak kita ujian di kelas itu kan mesti ada yang lolos, ada yang gagal. Nah, gimana cara kita lolos dari ujian kenikmatan? Kalau ujian kesabaran itu rata-rata orang sadar, ya. Wah, aku lagi sakit ini, lagi diuji. Dia sadar, ya.
wah ini aku lagi diuji dengan urusan yang cukup berat, sadar dia lagi diuji. Tapi kadang kita ini nggak sadar pas diuji dengan kenikmatan, ya lupa kadang ya, nggak sadar kalau itu tuh ujian. Nah, cara lolos dari ujian kenikmatan itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama ada lolos sebelum terjadinya kenikmatan, ya. Dan yang kedua adalah lolos setelah terjadinya kenikmatan tersebut. Tahap yang pertama yaitu lolos sebelum terjadinya kenikmatan, ya, yaitu cara kita harus meyakini satu-satunya zat yang memberi kita nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sumber kenikmatan yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus diyakini. Kalau sekarang iya aja ya, tapi pas terjun ke dunia nyata itu kadang agak sedikit melenceng. Contohnya sekarang misalnya kita dipanggil sama orang yang kaya misalnya, punya uang banyak, atau lewat depannya misalnya, lewat depannya dia, atau dipanggil oleh orang yang berjabatan tinggi misalnya. Itu kira-kira dalam hati kita ada perasaan, wah semoga nanti pas pulang dititipi amplop, semoga nanti dikasih cek kosong, atau dikasih kunci mobil misalnya. Ada nggak kira-kira perasaan seperti itu? Dijawab dalam hati masing-masing, ya. Nah ini kan harus dirubah seperti ini, ya. Jadi kita harus yakin faktor utama yang ngasih kita nikmat itu Allah, ya. Allah itu mampu ngasih kita nikmat lebih dari yang kita harapkan dari orang ini, ya. Jadi ini yang harus kita rubah, ya. Beda kalau kita kerja terus nuntut hak, itu hak memang ya, tapi sekarang nggak ada apa-apa, dipanggil orang atau lewat depannya orang kaya, ada perasaan wah semoga habis ini dipanggil terus dikasih uang. Nah ini harus dirubah, ya. Jadi kita harus yakini dalam hati kita faktor utama yang ngasih kita kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum tahap sebelum terjadinya kenikmatan. Tahap yang kedua agar kita lolos dari ujian kenikmatan, yaitu setelah terjadinya kenikmatan tersebut, adalah dengan bersyukur, ya. Dan bersyukur sebagaimana tidak asing bagi kita adalah dengan 3 cara, ya. Yaitu dengan hati, ya, dengan kita meyakini bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan ini faktor utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan lisan, ya, dengan kita sering mengucapkan alhamdulillah, ya, wa syukrulillah, jalan dari rumah ke masjid, ya, daripada bengong, ya, atau sambil nyetir kendaraan misalnya, alhamdulillah, ya. Dan yang ketiga adalah dengan anggota badan, yaitu dengan cara menggunakan kenikmatan yang Allah berikan ini untuk ketaatan kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara kita lolos dari ujian kenikmatan. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, ya, wa idza betulia sabara, ya, dan ketika diuji maka dia bersabar. Dan manusia itu tatkala diuji dengan sebuah musibah itu ada 4 keadaan, ya. Ada 4 macam manusia, ya, yang tatkala diuji dengan musibah, ada 4 golongan. Yang pertama yaitu al-mutasakhid, ya. Al-mutasakhid itu artinya mencela, ya. Dia mencela, dia enggak terima, marah. Nah, ini golongan yang pertama dan ini dosa, ya. Bahkan kata para ulama ini termasuk dosa besar, ya. Jadi mencela, dan mencela ini hati-hati loh, ya. Ini ada 3 juga, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati dengan meyakini, wah aku nggak terima ini, aku nggak ikhlas ini, ya. Dengan lisan dengan mengucapkan hal-hal yang buruk, ya. Dan dengan anggota badan dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, ya. Nyobek-nyobek baju, mukul-mukul diri sendiri, mecahin barang. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sabar, ya, as-sabr, ya. Dan ulama sepakat sabar itu hukumnya wajib, ya. Jadi sabar itu wajib secara ijma, hukumnya wajib. Jadi salah ya kalau ada orang diuji terus dia tanya, aku nih harusnya sabar atau enggak, ya. Salah itu, harus sabar, ya. Enggak ada pilihan lain, minimal itu sabar, ya. Kemudian derajat yang selanjutnya di atasnya sabar, jadi ini bertingkat, ya, dari bawah ke atas.
Selanjutnya adalah ridho, ya. Ridho ini ya sama. Jadi tatkala dapat kenikmatan atau diuji dengan musibah itu rasanya sama. Ya. Dan ini bukan karena hatinya sudah mati, ya. Bukan karena hatinya mati terus nggak bisa ngerasa apa-apa, bukan. Ya. Tapi dia yakin semuanya datang dari Allah. Mau Allah kasih musibah, mau Allah kasih nikmat itu sama saja. Ya. Ini apa? Peringkat yang selanjutnya yaitu ridho. Dan ridho ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi kalau sabar ini wajib, ridho apa? Sunnah. Kemudian yang paling tinggi, yang paling terakhir adalah syukur, ya, bersyukur. Ini derajat yang paling tinggi bagi orang yang sedang ditimpa musibah, dan ini sangat langka sekali, ya. Diuji alhamdulillah, ya. Diuji malah bilang apa? Alhamdulillah, ya. Bersyukur. Nah ini tentu ini berat, ya. Salah satu contoh yang disebutkan oleh ulama yang pernah melakukan tahap yang paling tinggi adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu beliau, kita makruf lah ya, beliau maksudnya bukan asing di kalangan kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah seorang ulama, ya, mujtahid yang sangat gigih menegakkan sunnah, ya, dan memberantas hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama. Kemudian ada orang yang nggak senang sama beliau, hasad dan sebagainya, dan dipenjara beliau. Tatkala di penjara itu beliau nulis surat buat ibunya, ya. Ini bayangin orang di penjara nulis surat buat ibunya, Bismillahirrahmanirrahim, ilal walidatis sa'idah, kepada ibuku yang semoga engkau selalu berbahagia. Didoakan ibunya semoga engkau selalu sehat dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, wahai ibuku, mohon maaf sampai sekarang aku belum bisa mengunjungimu, ya, karena keadaan yang engkau ketahui ini, ya. Bahkan seandainya aku bisa mengunjungimu dengan naik burung sekalipun, aku akan lakukan, ya. Kemudian beliau mengatakan, dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih merasakan nikmat Allah yang terus-menerus datang kepadaku, ya. Bayangkan orang di penjara nulis surat seperti ini, ya. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih merasakan banyak kenikmatan Allah yang datang kepadaku, ya. Ini salah satu contoh bersyukur saat musibah, ya. Dan mungkin sebagian kita pernah mendengar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika diuji dengan musibah beliau bersyukur, ya, karena 3 hal, ya. Yang pertama, alhamdulillah musibah ini tidak berkaitan dengan agama, ya, ya dengan duniawi lah, ya, mungkin hartanya berkurang atau diuji dengan kesehatan, ya, atau ya urusan-urusan duniawi. Beda kalau ujiannya agama, ini nauzubillah min dzalik, ya. Melakukan maksiat itu kan agama, itu ujian di agama, atau nauzubillah min dzalik keluar dari Islam, ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah Allah cuma ngasih musibah seperti ini, gitu loh. Seandainya Allah mampu, dia bisa kasih musibah yang lebih besar, ya. Jadi alhamdulillah ya segini saja, gitu loh, ya. Kalau Allah mampu tuh bisa yang lebih berat, ya. Makanya beliau apa? Bersyukur. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan diberi pahala yang sangat banyak, ya. Itulah contoh dari bersyukur saat ditimpa musibah. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah wa idza adznaba istaghfara, ya. Dan tatkala melakukan dosa maka langsung istighfar, ya. Dan tentulah kita manusia, ya, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, ya. Manusia melakukan dosa itu ya itu kodratnya, ya. Tapi yang enggak wajar itu apa? Terus-menerus melakukan dosa, ya. Yang normal itu habis melakukan dosa beristighfar, ya. Kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu khata' pakai tasdid, artinya sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik orang yang melakukan kesalahan adalah yang suka bertaubat, pakai tasdid juga at-tawwab, ya. Jadi hendaknya kita langsung beristighfar dan bertaubat setiap melakukan dosa, ya. Kalau kita melakukan 3 hal ini, maka kehidupan kita di dunia dan di akhirat akan bahagia. Kemudian selanjutnya, ya, saya baca, ya, insyaallah biar lebih cepat.
Penulis mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ya. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk melakukan ketaatan, ya. Didoakan lagi kita. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kalau kita pernah belajar akidah itu sering dengar ya kata hanifiyah. Nah, kata hanif itu sendiri, ya, itu artinya adalah al-mukhlis, al-mustaqim, al-muttabi, ya. Yaitu orang yang ikhlas. Nah, biasanya ada orang namanya hanif nih, harus tahu nih arti namanya, ya. Itu orang yang mukhlis, ikhlas dia. Al-mustaqim, yang lurus, al-muttabi, dan mengikuti ajaran Islam, ya, mengikutilah seperti itu, ya. Alias orang yang lurus di jalan kebenaran dan menyimpang dari kesyirikan, ya. Jadi itu arti dari hanif, ya. Soalnya kalau kita kembali ke bahasa Arab, hanif itu artinya bisa dua, ya. Mungkin kebanyakan kita tahu arti hanif itu lurus, ya. Kalau kita buka buku nama-nama Islami, hanif artinya lurus, ya, ya benar, ya. Tapi kalau kita kembali ke kamus bahasa Arab, hanif itu punya dua sisi bahasa, yaitu lurus dan melenceng. Nah, maksudnya lurus itu apa? Lurus di dalam agama Islam dan melenceng dari jalan kesesatan. Itu artinya apa? Hanif, ya. Sesungguhnya hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim, ya. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Inilah hanifiyah, ya. Ditafsirkan langsung di kata setelahnya. Apa itu hanifiyah? Hanifiyah adalah engkau menyembah Allah saja secara ikhlas. Itu hanifiyah, ya. Nah, di sini ada kata apa? Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Padahal namanya tauhid itu adalah agamanya siapa? Agamanya Nabi Ibrahim saja atau siapa? Seluruh para nabi, ya. Tauhid itu agamanya seluruh para nabi. Hanya syariatnya saja yang berbeda. Nah, kenapa kok identik dengan Ibrahim di sini, ya? Kenapa kok kita sering dengar hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim, padahal agamanya seluruh para nabi itu, ya? Maka dijelaskan oleh para ulama, ya. Penisbatan hanifiyah kepada Ibrahim, ya, itu sebagai dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran kan banyak ya dalil-dalil. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ya. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus, ya. Makanya para ulama ngikuti di karya tulis mereka hanifiyah milah Nabi Ibrahim. Pertanyaan selanjutnya, kenapa identik dengan beliau? Maka ada dua sebab disebutkan para ulama. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim ini dipilih oleh Allah sebagai pemimpin, ya. Jadi pemimpin para nabi, ya. Nabi Ibrahim ini sudah dipilih oleh Allah sebagai pemimpinnya para nabi. Para nabi itu kan rata-rata datang dari keturunan beliau, ya. Beliau punya anak Ishak dan Ismail. Nah, para nabi semuanya itu keluar dari keturunan Nabi Ishak. Yang dari Nabi Ismail adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi itu yang pertama, karena beliau apa? Pemimpinnya para nabi. Jadi identik dinisbatkan ke beliau. Yang kedua, karena Rasulullah SAW diutus ke suatu kaum yang mereka itu ngaku berada di atas agamanya Nabi Ibrahim, ya. Orang Quraisy, orang musyrik Quraisy itu kalau ditanya, ya, kamu ini ngikuti siapa? Ya, kami ngikuti agamanya Nabi Ibrahim, ya, kata mereka. Nah, inilah agar syariat Islam lebih diterima, ya, agar mereka lebih percaya, maka identik hanifiyah itu dengan agamanya Nabi Ibrahim, supaya dibantah gitu loh, Ibrahim itu enggak seperti yang kalian lakukan. Nabi Ibrahim itu ketika haji enggak telanjang seperti kalian, enggak pakai baju. Orang musyrik kan ketika haji enggak pakai baju itu, ya. Nabi Ibrahim itu berdoanya enggak ke patung-patung. Jadi salah kalian kalau menisbatkan ke agamanya Nabi Ibrahim, ya. Inilah dua sebab kenapa hanifiyah itu identik dengan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian tadi dijelaskan ya, hanifiyah itu adalah tauhid, ya, anta'budallah mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengan demikianlah Allah memerintahkan seluruh manusia wa khalaqahum laha, ya. Ini harus kita pahami. Jadi orang itu kan biasanya di antara sebab orang masuk Islam itu karena nggak tahu dia di dunia itu mau ngapain, ya. Kita alhamdulillah tahu gitu loh, ya.
Jadi tujuan kita di dunia itu adalah untuk ibadah. Ya. Jadi Allah menciptakan kita tujuannya apa? Tujuan utamanya ibadah. Nah ini ada poin penting sekali, bagus ini. Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Ya. Jadi kalau kita melakukan tugas kita terus selesai, itu ya sudah aslinya seperti itu. Ya. Kita sebagai hamba Allah ya, kita siapa-siapanya Allah sih? Kita tuh hambanya Allah kok, rendah sekali kita itu. Ya. Allah nyuruh kita ibadah, terus tugas kita selesai, itu udah selesai aslinya. Ya. Seandainya Allah mau, tapi saking baiknya Allah, saking kasih sayangnya Allah kepada kita itu besar, setelah kita menyelesaikan tugas masih dikasih hadiah. Ya. Barang siapa yang menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dikasih surga. Ya. Itu seandainya Allah nggak ngasih surga, itu haknya Allah loh ya. Jadi jangan sampai terpikir karena kita melakukan hal yang baik, konsekuensinya pasti dapat surga. Itu hadiah dari Allah itu ya. Aslinya tugas kita itu cuma menyelesaikan tugas. Surga itu hadiah tambahan dari Allah. Ya. Jangan sampai kita mengklaim karena kita sholat, karena kita puasa harus kita dapat surga. Oh itu salah. Ya. Kayak contoh logikanya seperti ini. Orang utang, ya, semoga kita semua nggak ada yang hutang, amin. Ya. Orang utang 100.000, bayarnya berapa? 150.000. Nah, 50.000-nya itu apa? Hadiah. Ya. Itulah kasih sayang Allah, ya, rahmatnya Allah. Setelah kita menyelesaikan tugas, itu masih dikasih apa? Hadiah. Aslinya tugas kita itu cuma menyelesaikan tugas tok loh, ya. Tapi apa? Dikasih hadiah berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tujuan kita hidup ya, harus kita pahami adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya beliau mengatakan fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid ya. Kalau kamu tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali tauhid, dengan tauhid ya. Alias ibadah itu tidak sah kalau enggak ada tauhidnya ya. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana namanya sholat itu tidak bisa dinamakan sholat kecuali ada taharah ya. Jadi syarat sah ibadah adalah tauhid, termasuk juga adalah mutabaah ya, sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Nah, kenapa kok beliau itu kasih contoh sholat ya? Karena orang itu sepakat namanya sholat tanpa wudhu itu batal. Nah, biar mereka tuh paham, ini loh kedudukan tauhid itu seperti wudhu dalam sholat. Kamu kan tahu kalau sholat nggak wudhu itu batal sholatnya. Nah ini juga kamu tuh pas ibadah harus bertauhid ya, biar akal mereka tuh sampai gitu. Makanya dikasih permisalan yang gampang. Ini juga penting buat kita pengajar ya, ke anak-anak kita atau ke murid-murid kita, kasih permisalan biar mereka itu oh iya mudeng gitu loh ya, nyambung ya. Ini salah satu contoh dari beliau. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat ya. Apabila syirik telah masuk ke dalam suatu ibadah, maka akan merusaknya ya. Kal hadath idza dakhala fit taharah, seperti hadas tatkala masuk ke dalam taharah ya. Dan ini para jamaah sekalian ya, jadi yang dimaksud di sini adalah syirik besar ya. Jadi kalau syirik besar itu kan menghancurkan seluruh ibadah ya. Jadi melakukan satu syirik, maka ibadah yang dia lakukan hancur semua. Kalau syirik kecil itu menghancurkan ibadah yang dimana syirik itu terletak ya. Kayak orang sholat tapi untuk dilihat orang ya, yang batal apa? Sholatnya itu saja ya. Yang enggak diterima itu sholat itu saja. Tapi kalau syirik besar, maka seluruh ibadah yang dia lakukan apa? Batal. Ini perbedaannya di antara perbedaan syirik besar sama syirik kecil. Kalau syirik besar itu tidak diampuni ya. Jadi yang pertama tidak diampuni, meskipun ada ada yang berpendapat syirik kecil juga seperti itu. Jadi tetap hati-hati kita. Yang pertama syirik besar itu enggak diampuni sama Allah ya. Yang kedua orangnya kekal di neraka ya.
dan yang ketiga menghapuskan seluruh amalan, ya. Makanya dulu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, gimana kabarnya fulan? Ya, fulan, saya lupa namanya. Yang jelas fulan itu adalah seorang di zaman musyrik jahiliyah, orang Mekah, orang Quraisy, yang dulu itu suka nyumbang, ya, suka nyumbang ke orang-orang, tapi dia musyrik, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya dia di neraka, ya. Orang musyrik kok, ya. Alias nggak ngaruh apa-apa, itu semua hancur. Yang dia lakukan apa? Tidak dianggap. Itulah salah satu atau sebagian di antara perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, ya. Bisa lanjut dikit lagi insya Allah. Satu paragraf lagi ya insya Allah, ya. Nah besok. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha, ya. Apabila engkau tahu bahwasanya syirik itu kalau bercampur dengan ibadah bisa merusaknya, wa ahbatal amala, dan menghancurkan amalan-amalan, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, ya. Ini tadi konsekuensi syirik besar, ya. Amalnya terhapus, kemudian kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, ya. Maka kamu harus tahu bahwasanya penting bagimu untuk mengetahui hal ini. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah menghindarkanmu dari jebakan ini, ya. Syabakah itu jebakan. Makanya ada sebuah doa yang bagus sekali. Hendaknya kita, ya, kalau ada waktu membaca doa ini, ya. Doa itu berbunyi apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui, ya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui. Kadang itu orang masuk ke dalam jebakan syirik tapi dia nggak tahu, ya. Jadi ini kalau bisa adminnya Surabaya Mengaji posting doa ini di Instagram atau di medsosnya bagus sekali, ya. Jadi ini doa penting sekali. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari syirik yang aku tahu itu syirik. Semoga aku tidak terjatuh ke dalam hal itu. Dan aku minta ampun kalau aku pernah melakukan syirik tanpa aku sadari, ya. Itu doa bagus sekali, ya. Meskipun berdoanya sambil lihat HP, sambil baca tulisan nggak apa-apa, yang penting berdoa, ya. Itu penting sekali, ya. Jadi doa agar berlindung dari syirik. Wahiyya syirku billah, ya, jebakan ini namanya adalah syirik, ya. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan ini para jamaah sekalian termasuk ilmu wajib, ya. Ilmu itu kan ada 2, ya. Ada ilmu yang kita hukumnya sunnah, belajarnya itu sunnah hukumnya. Contohnya kayak ilmu-ilmu yang kita ya belum ada kesempatan untuk melakukan itu, ya. Mungkin tentang zakat bagi orang yang belum ada kewajiban zakat, tentang haji bagi orang yang belum mampu haji, ya. Tentang jihad, tentang jinayat dan sebagainya. Itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini termasuk ilmu wajib, ya. Jadi harus setiap muslim tahu, ya. Jadi tentang tauhid dan agar terhindar dari syirik. Dan cara mengetahui tauhid yaitu dengan cara mengetahui lawannya, yaitu syirik. Makanya katanya Hudzaifah, sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman, araftus syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan, tapi agar aku terhindar darinya, ya. Mungkin sampai sini ya, atau lanjut nanti bagaimana? Lanjut atau sudah? Sudah. Masih setengah jam duhur. Lanjut ya apa ya? Taib. Jadi supaya nanti bisa cepat selesai, ya. Masih 20 menit duhur. Taib. Jadi itulah muqaddimah, ya, yang sangat syarat berisi faedah yang beliau sebutkan. Insyaallah kita akan coba membahas tentang kaidah 4 kaidah ini. Dan para jamaah sekalian, kita mengetahui syirik. Apa sih manfaatnya kita tahu tentang syirik itu apa? Ya. Manfaat kita tahu syirik itu apa kira-kira? Kalau kita harus belajar tentang syirik itu manfaatnya biar apa?
Ya, yang pertama apa? Biar kita nggak terjatuh ke dalamnya, ya kan? Biar kita takut dan tidak terjatuh ke dalamnya. Yang kedua, biar kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku ya insya Allah berada dalam tauhid. Ya. Jadi ini nikmat loh ya. Asalnya kita tahu tauhid itu nikmat. Betapa banyak orang yang belum paham. Ya. Jadi itu faedahnya. Yang pertama, biar kita nggak terjatuh dalam kesyirikan, dan yang kedua apa? Kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan nikmat tauhid insya Allah. Kemudian kita coba ya memasuki kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, berkata penulis ya, kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Kamu harus tahu bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka mengakui mereka bahwasanya Allah itulah pencipta dan pengatur semesta alam. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi itu semua belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Poinnya apa? Poin kaidah pertama ini. Poinnya itu ternyata orang musyrik zaman dulu itu bertauhid. Orang musyrik zaman dulu apa? Bertauhid. Tapi apa? Tauhid rububiyah saja, ya. Dan ini enggak cukup, ya. Jadi 3 macam tauhid itu rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, ya, menciptakan, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Tauhid uluhiyah, ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, ya. Kita hanya sholat kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah. Tauhid asma wa sifat, ya, nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna itu hanya milik Allah. Itu sudah satu paket, nggak bisa dipilih-pilih, ya. Pilih yang 1, 2, atau 3 dan 2, nggak bisa. Itu sudah satu paket, harus kita lakukan semua, ya. Ini contohnya ini, ya. Mereka tauhid rububiyah loh mereka ini, ya. Tapi sama Rasulullah SAW masih belum dianggap, ya. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah, ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, coba tanya ke orang musyrik, man yarzuqukum, siapa yang ngasih kalian rezeki dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayy, siapa yang menghidupkan orang? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mematikan orang. Wa may yudabbirul amr, siapa yang ngatur urusan? Fasayaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah, ya. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kok kalian ini enggak bertakwa, ya. Mikirnya kalian tuh gimana? Wong kalian tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, kok berdoanya ke patung? Secara logika itu gimana gitu loh, ya. Kamu tahu Allah yang ngasih rezeki, ya. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang menciptakan kamu Allah. Kamu sholat ke siapa? Ke patung. Secara logika sudah salah gitu loh, ya. Kenapa enggak langsung ke Allah gitu loh, ya. Nanti di kaidah kedua kita akan ketahui ngelesnya mereka. Alasan mereka itu apa? Berdoa ke patung, ya. Nah, ini jadi tahu mereka. Ini juga insya Allah akan kita bahas di kaidah keempat. Orang musyrik zaman dulu tuh lebih mending, ya, bukan lebih baik, ya, lebih mending dibandingkan orang musyrik zaman sekarang. Orang musyrik zaman sekarang nggak ada tauhidnya sama sekali, ya. Nah, mereka ditanya yang menciptakan siapa? Patung, ya. Yang ngasih kamu rezeki siapa? Ini patung ini, ya. Orang musyrik zaman dulu ditanya yang menciptakan siapa? Masih jawab Allah, ya. Inilah kaidah yang pertama. Bisa lanjut atau sudah cukup? Masih lama, ya? Masih 1/4 jam. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, beliau penulis mengatakan annahum yaqulun, ya. Orang-orang musyrik ini tadi, ya, cari alasan, ya. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami ini berdoa kepada patung, minta kepada patung, ya,
itu supaya patung-patung ini mendekatkan kita kepada Allah, ya. Kita tahu kok yang ngasih rezeki itu Allah, yang mengabulkan permintaan kita itu Allah kok. Tapi apa? Biar kedudukan kita semakin dekat sama Allah, ya. Biar kita dapat syafaat. Nah, ini mindsetnya mereka, pola pikirnya mereka itu apa? Minta syafaat itu apa? Ke makhluk yang sudah mati, supaya makhluk yang mati ini minta ke Allah. Ini harus dirubah, ya. Jadi skema pola pikirnya harus dirubah. Kalau kita itu mintanya ke Allah supaya Allah ngasih syafaat, ngizinkan makhluknya ngasih syafaat ke kita. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau orang musyrik itu apa? Ke makhluk yang sudah mati supaya makhluknya ini minta ke Allah. Nah, jadi lewat makhluk mereka berdoanya ke makhluk. Kita, ya, misalnya kita nih pengen dapat syafaatnya Nabi SAW, pengen biar dapat syafaat Al-Quran, syafaat puasa, syafaat orang soleh. Mintanya ke siapa? Ke siapa? Ke Allah. Jadi ke atas, minta ke Allah supaya Allah mengizinkan orang-orang tadi yang diberi izin memberikan syafaat itu nanti ngasih syafaat ke kita. Jadi bukan minta ke makhluk dulu biar makhluknya ke Allah, bukan. Minta ke Allah biar Allah mengizinkan makhluk-makhluk tadi memberikan syafaat ke kita, ya. Ya, banyak contohnya kayak doa setelah azan itu, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, seterusnya. Itu kan kita apa? Berharap ke Allah supaya Allah tuh nanti mengizinkan Nabi kita Muhammad SAW ngasih syafaat ke kita, ya. Jadi harus berpikirnya dibedakan, jangan kayak orang musyrik, ya. Kita langsung ke Allah. Nah, ini alasan mereka itu, ya. Jadi kami ini berdoa ke patung biar mereka tuh mendekatkan diri kita ke Allah, biar kita dapat syafaat, biar lebih dekat sama Allah. Niatnya bagus, ya, caranya salah. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, apa dalilnya kalau mereka itu berdoa ke patung supaya lebih dekat kepada Allah? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, ya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong, ya. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami ini enggak beribadah. Ini salah satu contoh orang musyrik zaman dulu lebih bisa mikir, ya. Mereka zaman dulu itu paham ini ibadah, ya. Orang musyrik zaman sekarang, ya, waliyazubillah, ada yang bilang enggak kok, ini cuman ini kok apa? Adat, ya. Bukan ibadah, ini adat istiadat. Ada yang bilang enggak kok, ini bukan ibadah kok. Ini ibadahnya ke Allah kok, ini cuman lewat patung aja. Orang zaman dulu itu paham loh, kami beribadah ke patung. Tahu mereka ngakui, ya. Illa liqarribuna ilallahi zulfa, ya. Kami ini enggak beribadah kecuali apa? Biar didekatkan kepada Allah, ya. Niatnya kayaknya bagus, ya, padahal buruk, ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghakimi mereka, ya, atas apa-apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang pendusta dan kafir, ya. Di sini sama Allah dikatakan pendusta karena perkataan mereka ini bohong, ya. Perkataan mereka ini enggak benar, maka didustakan. Wa dalilus syafa'ah, dalilnya syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, ya. Mereka menyembah selain Allah hal-hal yang tidak bisa memberikan madarat dan enggak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka mikirnya itu apa? Allah itu butuh penolong, ya. Jadi kalau kita zaman sekarang itu kalau kita mau nemui orang penting kan nggak bisa langsung gitu, ya. Harus lewat protokolnya ini loh. Nah, itu mereka mikirnya seperti itu. Nggak bisa ke Allah langsung, harus lewat ini patung-patung ini. Nah, ini yang salah, ya. Harus dibenarkan pemikiran seperti ini. Jadi mereka meyakini Allah tuh butuh menteri-menteri, Allah tuh butuh penolong-penolong yang ngurusi urusan. Ini yang apa? Pemahaman mereka yang salah, ya. Dan ini para jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, ya, itu Syekh penulis di sini banyak ngasih dalil dari Al-Qur'an, ya. Padahal kalau kita cek hadis-hadisnya pun banyak, ya. Tapi beliau ini banyak membawakan dalil dari Al-Qur'an. Kira-kira apa? Ada yang tahu alasannya? Ya, jadi kalau orang Islam
dibawakan hadis, ya. Ada sebagian dari mereka yang mungkin mosok sih, ya kan? Masa bener sih hadisnya seperti itu? Ada loh ya. Jadi ya meragukan padahal hadisnya di Sahih Bukhari loh. Bayangkan, kitab tersohih setelah Al-Qur'an. Ada orang seperti itu. Dan bagi sebagian orang dianggap wajar, ya. Tapi kalau sampai ada orang Islam dibawakan ayat, apakah ada kira-kira yang berani nolak? Enggak ada, ya. Kalau sampai ada yang berani nolak, wah ini dipertanyakan. Nah, inilah salah satu strategi dakwah juga, ya. Usahakan kita bawa dalil-dalil itu dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diterima oleh seluruh pihak, ya. Enggak ada yang berani nolak Al-Qur'an, ya. Inilah salah satu hikmah kenapa beliau bawakan dalil-dalilnya kebanyakan dari Al-Qur'an. Kemudian wasyafa'atu syafa'atani, ya. Syafaat ada dua macam. Beliau menyinggung tentang masalah syafaat, ya. Syafaat itu apa? Syafaat itu kan artinya adalah kita minta tolong ke pihak lain supaya menyampaikan permintaan kita. Itu kan syafaat, ya. Kalau bahasa dunianya namanya wasitoh, ya. Jadi ya seperti tadi, kayak kita mau ketemu orang penting, nggak bisa itu di dunia, ya. Nggak bisa ketemu langsung kecuali lewat siapanya. Nah, ini syafaat, itu yang dimaksud dengan syafaat. Nah, syafaat itu milik Allah semua, ya, pada asalnya, ya. Allah berfirman kulillahi syafa'atu jami'a, ya. Jadi seluruh syafaat itu punya Allah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan sedikit membahas tentang syafaat, ya. Syafaat itu kan ada dua macam, ya. Ada syafaat di akhirat, ada syafaat di dunia. Urusannya dengan perkara duniawi. Syafaat di akhirat itu ada dua macam. Ini buat tambahan faedah aja, ya, nggak apa-apa. Yaitu syafaat yang khusus bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW, ya. Contohnya adalah syafaat beliau. Ini syafaat yang paling besar, ya. Yaitu syafaat tatkala kita di padang mahsyar, ya. Padang mahsyar itu kejadian yang sangat mengerikan. Dalam hadis disebutkan matahari akan diturunkan sejarak 1 mil, ya. Matahari akan didekatkan ke manusia sedekat apa? 1 mil. Kata perawi hadisnya, 1 mil ini entah maksudnya jarak 1 mil, kurang lebih 1,6 kilo. Bisa juga mil yang artinya tongkat yang buat celak mata. Itu bahasa Arabnya mil, ya. Kecil kan itu, yang buat celak itu loh, ya. Nah, itu namanya mil. Nah, jadi itulah ngerinya apa? Padang mahsyar, ya. Atau mungkin dilanjutkan nanti, ya, biar sholat dulu, biar lebih lengkap tersampaikannya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan setelah istirahat insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.